Oke guys, welcome back with my YouTube channel Papa Cupang. Oke, ya udah lama nggak bikin video. Nih malam ini bikin video ya karena banyak kesibukan di akhir-akhir ini karena sibuk menjual ikan ya, jual ikan. Jadi fokus jualan dulu gitu. Oke, malam ini kebetulan saya lagi gabut nih. Jadi mau bagiin tips kepada breeder-breeder sekalian yang pemula-pemula ataupun yang pengen nambah-nambah ilmu, bisa mendengarkan 7 tips ini ya. 7 tips. Saya mau bagiin 7 tips rahasia breeding cupang. Oke, sebelumnya kalian subscribe dulu channel aku ini sebagai dukungan untuk aku. Jadi aku tetap semangat bikin videonya. Oke, jangan lupa subscribe karena ini aku udah ngebagiin 7 tips ini. 7 tips, 7 rahasia nih, 7 rahasia. Jadi kalian subscribe dulu, like, komen ya. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf lah. Oke, kita mulai saja. Yang pertama itu, kalau kalian ingin beternak cupang, breeding cupang, itu airnya itu pas kalian mau ngebreed itu airnya itu harus diputar dulu. Kenapa? Karena ini tips yang aku pakai ya, diputar dulu atau diaerasi, tapi kalau saya putar dulu. Saya putar sekitar 24 jam atau 2 malam lebih bagus lah. 48 jam lebih bagus. 48 jam kalian putar itu airnya. Itu supaya air itu mengandung oksigen terlarut dalam air. Jadi itu kalau buraya itu ya di usia 1 minggu itu, dari begitu menetas sampai 1 minggu itu dia nggak ngambil napas ke atas. Dia kan kalau cupang ngambil napasnya ke atas tuh, cepluk gitu kan. Dia jadi mengambil oksigen terlarut dalam air ini. Jadi dia nggak ngambil napas ke atas. Jadi dia mengandalkan insangnya itu ngirup, bernapas melalui air, oksigen yang terlarut dalam air itu gitu. Jadi tingkat kehidupan buraya-burayanya itu tinggi gitu. Kalau di saya itu begitu menetas itu jadinya itu sampai dia dewasa itu konsisten, nggak ngedrop dia. Misalnya netasnya 250 ekor misalnya kan, itu nanti paling sampai besarnya tuh dia jatuhnya dia di 230 atau di 240 lah gitu, atau di 220 gitu, nggak ngedrop ke 100 gitu, nggak. Jadi gitu tipsnya. Yang pertama, kalian putar airnya biar tingkat kehidupan burayanya ini tinggi gitu. Dan juga kalian harus ngetes air di rumah kalian itu pakai pH meter ya. pH meter, kalau nggak tahu pH meter, ini dia, nanti saya tunjukkan pH meter. Jadi kalian lihat dulu kondisi pH meter, pH air di rumah kalian ini, kalian cek dulu. Itu pH yang bagus tuh di 65 sampai 75. 6,5 sampai 7,5. Oke. Jadi kalian cek dulu. Kalau seandainya, tapi air sumur rata-rata itu pH-nya di rendah ya. Kalau sumurnya nggak dalam, kalau sumur bor ya, seandainya sumur bornya itu yang bagus tuh sekitar 47 meter itu baru bagus airnya, baru pH-nya normal. 47 meter baru itu pH-nya itu 65 ke 75 itu pH-nya, nggak asam airnya. Tapi kalau misalnya sumur bornya itu sekitar 20 meter, 15 meter, 13 meter, itu nanti pH-nya itu asam. Airnya itu asam, sifatnya asam, itu pH-nya di bawah 5 ke bawah, 5 sampai 3 atau 2,5 kadang mau. Itu pengalaman saya. Jadi cara naikkannya gimana bang? Kalau saya pakai karang jahe saya putar di filternya tuh. Nanti saya tunjukkan videonya ya. Diputar di filter, sekalian diendapkan juga. Jadi itu mensiasati air yang pH-nya rendah. Tapi sebelumnya kalian tes dulu pakai pH meter. Dites dulu pakai pH meter. Ini airnya nih asam apa basah gitu. Kalau seandainya asam, kalian putar itu, terus kalian kasih garam. Kalau saya
takaran 200 liter ya. Saya bak tong penampungannya itu 200 liter. Itu segenggam gini ya, segenggam garam gini, setengah bungkus garam makan. Saya pakai garam makan. Setengah bungkus garam makan saya masukkan lagi ke situ, ceprung. Sekalian ngendapkan, sekalian diputar. Nah, itu jos sekali tuh. Bagus sekali untuk ngebreed ya. Karena pH di rumah itu sekitar 3,8 enggak salah, 3,8. Jadi itu nanti diendapkan semalam aja udah naik ke 6 ke 8 sampai ke 7 itu udah naik itu. Oke. Yang pertama itu. Kalau air yang tinggi gimana, Bang? Kalau air yang pH-nya tinggi itu kalian tinggal pekati aja ke tapang ya. Pekatin aja ke tapangnya, nanti tuh pH-nya turun tuh. Fungsi ketapang itu sebetulnya untuk menurunkan pH. Kalian pekatkan ke tapangnya. Nanti itu pH-nya turun. Untuk beli pH meternya murah ya, cuma 40.000 sampai 80.000 tuh satu. Alatnya warna kuning, nanti saya tunjukin. Alatnya warna kuning. Itu sekitar 40 sampai 80.000 harganya, bisa dicek di Tokopedia, itu murah. Tokopedia, Bukalapak banyak tuh pH meter. Nah, ini namanya air diputar. Saya pakai tempat pengendapan gini ya. Ini tong. Ini sorry gelap karena lampunya mati. Jadi airnya itu diputar seperti ini kalau saya. Diputar selama 48 jam kurang lebih lah. Yang lebih baik ya 48 jam, 2 hari 2 malam. Itu sistem pemutarannya gini tuh. Jadi air yang di dalam ini di dalam ini mengandung oksigen terlarut. Oke. Tuh untuk menaikkan pH saya pakai ini nih. Pakai tabung filter ini. Ini tabung dari Paralon saya buat gini aja. Simple ya. Ini isinya karang jahe full, karang jahe, nggak ada yang lain. Karang jahe aja. Tuh. Ini pakai mesin, tuh. Jadi gini aja buatnya gampang. Gak ribet tuh. Jadi kalau airnya diputar gini itu kadar oksigennya tinggi tuh kan, udah ngerti kan? Atau kalau kalian nggak bisa bikin kayak gini, bikin tempat pengendapan gini, bisa pakai aerator. Kalau kalian mau cari tahu kayak mana aerator tuh, aerasi, aerator, apa lagi namanya, gelembung itulah. Itu diendapkan dulu di wadah agak gedean lah. Kalau nggak ada yang tong gini, wadah ember besar lah gitu, kalian endapkan dulu. Di situ kalian colok, kalian masukkan di situ batu aerasinya. Terus di batu aerasinya itu kalian masukkan karang jahe. Oh iya, sebentar, banyak yang nggak tahu ini mungkin karang jahe seperti apa. Sebentar saya tunjukkan ya. Nah, jadi contoh karang jahe itu seperti ini nih, tuh bentuknya seperti jahe ya. Tuh, putih dia warnanya. Terus ya seperti batu karang lah pada umumnya. Ya ini namanya karang jahe. Tuh, bisa kalian tanya, belinya di mana, Bang? Belinya di toko-toko akuarium biasanya banyak tuh. Toko akuarium besar biasanya ada karang jahe itu, sekilonya mungkin sekitar 15 atau 10 ribuan lah. Murah ya. Tuh, seperti ini. Ya, dan untuk pH meter tuh bentuknya seperti ini. Seperti ini ya. Tuh, ada bacaan HQ. Oh, pH. Kok jadi HQ? Ini karena mirror ya, jadi HQ. Ini pH bacaannya. Ini huruf P, ini H. Ini bentuknya seperti ini, pH meter. Tuh. Buktinya mana, Bang? Air Abang itu pH-nya di atas 6. Nih, gua tunjukin ya. Nih saya tunjukin, ini tadi airnya baru diganti nih, barusan diganti, mungkin sekitar 3 jam yang lalu lah ini diganti. Nah, ini yang kosong-kosongnya nggak kita isikan dulu. Ini yang pakai ketapang ya, kita tes ya. Ini walaupun udah dikasih ketapang dia. Nah, ini cara penggunaannya tuh, sampai di lubang ini ya, lubang itu sampai di situ. Tuh kita on kan, tuh 6,57, 6,56, nah 65657 gitulah, tuh 65657.
Tuh 6,56. Tuh jadi air di sini tuh udah 6,5 lah mentok. Ini karena saya pakai untuk wadah pembesaran aja udah bisa lah, udah cukup lah. Kalau seandainya untuk buraya itu kalau bisa di atas 6,5 gitu ya, itu minimal 6,5. Yang nggak bagus itu pH-nya 5 ke bawah. Dan air di sini kalau langsung diambil dari sumurnya itu pH-nya 3,8. Hancur ya pH-nya, hampir 4. 3,8. Oke. Yang kedua. Ini poin yang kedua. Ikan itu wajib pakai ketapang. Cupang itu wajib pakai ketapang. Kenapa pakai ketapang? Ya gitulah. Pengalaman saya ya. Kalau ikan gak dikasih ketapang itu dia bisa mati. Kalau air bening gitu banyak mati nanti. Seandainya misalnya saya baru ganti air nih, ketapang habis gitu kan. Dikasih garam pun, dikasih apa pun nanti banyak yang mati itu. Ada tumbang-tumbang 2 ekor mati, 3 ekor mati. Jadi ikan wajib pakai ketapang. Titik. Dah, nggak bisa penawaran. Cupang wajib pakai ketapang. Poin yang ketiga. Kalau buraya itu wajib pakai artemia ya. Di umur 10 hari ke bawah pakai artemia. Kenapa pakai artemia? Kalau pakai kutu air nanti tuh banyak yang mati tuh burayanya. Nggak banyak juga sih, banyak yang mati. Nggak banyak yang mati, maksudnya ada yang mati gitu. Ada yang mati kalau pakai kutir. Karena ukuran kutir tuh lebih besar ya daripada cupangnya. Kalau misalnya kutir dewasa tuh ukurannya lebih besar dari cupang yang baru netes sekitar 4 hari itu lebih besar tuh. Jadi kalian pakai artemia tuh ukurannya halus sekali. Jadi wajib pakai artemia. Bukan saya saya merekomendasikan. Poin yang ketiga ini harus pakai artemia di umur 10 hari ke bawah. Jadi dari umur 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari itu pakai artemia. 10 hari ke atas kalian pakai kutir. Bisa pakai kutir. Kalau pakai artemia ya di umur 2 minggu udah di stop lah artemia ya. Pakai kutir full, pakai kutir. Supaya lebih cepat besar ya. Kalau pakai kutir ya cepat besar ya. Kalau pakai artemia kalian terus pakai artemia itu ikan nanti kerdil tuh. Lama besarnya. Nanti di umur 2 bulan tuh kok segini aja ikannya gitu karena pas pakai artemia terus gitu kan. Jadi kalian harus push kutir juga. Yang baiknya kayak saya bilang tadi di umur 4 hari sampai 10 hari pakai artemia. 10 hari ke atas sampai dia bisa makan cacing nanti itu pakai kutir full. Oke. Poin yang keempat. Poin yang keempat itu kalian kalau buraya di umur dari kalian mindahkan dari tempat perkawinan ke styrofoam pembesaran. Kalau saya pakai gitu ya. Itu dari umur 4 hari sampai 3 minggu tuh kalau seandainya airnya berkurang makin sedikit, itu kalian pakai sistem tambah air ya. Tapi, ini ada tapinya nih. Kalau di umur 3 minggu ke atas, itu kalian wajib ganti air. Kalau nggak ganti air nanti tuh ikannya tumbang satu-satu tuh. Nanti di umur 2 minggu nanti udah mulai besar-besar baru kalian kelihatan nanti tuh, ikannya kok sedikit ya, ikannya kok makin sedikit ya gitu. Jadi kalian di umur 3 minggu itu kalian ganti air. Di bawah 3 minggu kalian sistem tambah air. Jadi apapun yang terjadi di umur 3 minggu kalian harus ganti air. 3 minggu sebulan lah, mentok 3 minggu sampai sebulan itu kalian wajib ganti airnya. Kalau nggak nanti ikan yang banyak mati. Fix banyak yang mati dah. Itu yang pengalaman saya ya. Fix banyak mati. Jadi kalian harus ganti air, kasih ketapang. Airnya yang diendapkan tadi tuh, yang diendap diputar, kasih ketapang. Dah. Insya Allah hidup, banyak yang hidup nanti. Itu tips yang keempat. Oke. Ini tips selanjutnya, tips yang kelima. Poin yang kelima. Tips yang kelima. Itu kalian harus pakai
tempat pembesaran yang lumayan luas lah. Seandainya styrofoam yang panjang gitu, jangan yang kecil gitu. Styrofoam yang besar, wadah pembesarannya itu luas lah. Jadi ikan ini kalau airnya banyak, yang pertama dia menangnya cepat besar, yang kedua bakteri mikroorganismenya ini yang di dalam airnya ini cepat terurai. Kalau airnya banyak cepat terurai, jadi airnya itu bagus, nggak cepat rusak lah airnya. Itu ya sarannya, pakai tempat yang luas lebar. Bisa diusahakan pakai styrofoam atau box kulkas. Pakai terpal juga bisa sih, tapi kurang bagus kalau menurut saya. Bisa juga, cuman ya asalkan airnya banyak dan di suhu ruangan tertutup, bisa pakai terpal. Tuh airnya banyak, jadi airnya itu cepat mengurai bakteri-bakteri jahatnya tuh, cepat mengurai dia. Jadi airnya ini selalu bening nampaknya. Oke, ini poin yang ke-6, last one. Poin yang ke-6 ini sebetulnya kritikal juga nih. Semua yang saya bilang tadi itu kritikal sebetulnya. Yang ke-6 ini kalian harus mengawinkan indukan yang usianya tua. Yang usianya tua gimana bang maksudnya? Tua itu kalau di saya tua itu 4,8 bulan sampai ke 7 bulan. Jadi produktivitas cupang itu bagus di usia segitu aja. Jangan kawin muda nanti gak bagus lah. Yang pertama menangnya kawin tua itu ya 4,8 sampai 7,5 bulan. Nah 4,8 ya bilang lah 5 bulan sampai 7 bulan. Kalian kawinkan ikan tuh di umur segitu. Jangan di umur usia 4 bulan itu biasanya burayanya kalahnya itu, pertama lama mutasi, yang kedua lama besar, kalah di waktu. Kalian kan udah lama mutasi, lama besar, kalah di waktu juga kan. Terus ikannya itu kecil-kecil nanti. Kalau seandainya mutasi pun dia segini ukurannya. Itu karena faktor kawin muda. Jadi diusahakan ikan cupang itu kawinnya tua, 5 bulan sampai 7 bulan, minimal 4,8 bulan. Itu 4,8 bulan berarti seminggu lagi 5 bulan kayak itu. 4,8 bulan. Jadi itu nanti anaknya itu daya tahan tubuhnya tinggi, cepat besarnya, cepat mutasinya. Jadi menang banyak. Kalau kalian kawinkan muda, nanti gampang matinya, lama besarnya, lama mutasi. Itulah. Mohon sabar lah gitu, sabar. Jangan buru-buru, aduh mau kawinkan. Jangan buru-buru. Tanya nanti sama yang penjual ikannya, bang ini umurnya udah berapa bang? Kalau seandainya kalian beli ya, bang ini umurnya udah berapa bang? Kalian usahakan tuh umurnya 4,8 bulan, kawin tua lah istilah, 4,8 bulan sampai ke 7 bulan. Itu burayanya jos gandos. Ini poin yang ke-7. Ini trik dari saya. Kasih casut di usia 1,5 bulan sampai 2,5 bulan. Kasih casut, cacing sutra apa ya saya bilang. Kasih cacing sutra yang kayak rambut gitu, rambut halus warna merah. Itu di usia 1,5 bulan sampai 2,5 bulan. Supaya apa bang? Supaya burayanya itu cepat besar. Itu ya, gunaan casut tuh biar size-nya cepat naik gitu. Mutasinya juga cepat dia kalau pakai casut. Kalau pakai kutir aja, ini kelemahannya ya aku bilang. Kelemahannya itu dia ikannya lama besar, kerdil. Lama besarnya kalah di waktu juga kalian. Kalau mau kalian cepat itu pakai casut di usia 1,5 bulan, di 2,5 bulan. Push casut tuh. Sampai di 2,5 bulan di stop. Jangan kasih casut lagi. Balik lagi kasih kutir sama jentik. Itu tipsnya. Kasih kutir sama jentik. Jadi diusahakan kasih casut tuh di usia 1,5 bulan sampai 2,5 bulan. 2,5 bulan stop casut. Kasih kutir
sama jentik. Itu kalau ngasih jentik itu dikasih garam dulu biar nggak sisik nanas. Misalnya kalian dapat jentik gitu kan, kalian kasih garam agak banyak nih, kasih garamnya agak banyak, cukup dikacau, ditunggu 15 menit baru kasih biar nggak kena sisik nanas tuh ya. Jadi itu 7 poin penting dalam breeding cupang supaya kalian burayaknya itu banyak-banyak dan sehat-sehat semua ikannya. Jadi panennya enak, mutasi enak, segala macamnya enak. Itulah 7 poin penting ini ya. Jangan lupa. Jadi buat kalian yang udah dengar, mohon di-subscribe video saya ini, channel saya ini, di-subscribe, dikasih like jempolnya. Oke? Thank you. Terima kasih.